Kenapa Papa nangis? mama di mana? Papa mana di mana? Ini kenapa dulunya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Aheng. Episode kali ini saya kedatangan Kang Hendra ya. Betul. Beliau dari Lawang Gede juga. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sumringah misalnya cerahinnya. Cerah. Kali ini Kang Hendra akan menceritakan tentunya pengalaman bersama Lawang Geni Kang ya. Betul. Kemudian ada hal-hal menarik yang Kang Hendra alami sendiri ketika eksplor seperti itu Kang ya. Karena ketika eksplor mungkin ada sedikit perbedaan cerita dan aura-aura pasti lokasi pastinya pasti ya. Oke Kang, sudah siap Kang? Bismillah, siap. Bismillah, siap. Kang, ketika eksplor dengan Lawang Geni Kang, mungkin bisa diceritakan Kang pengalaman Kang Hendra sendiri. Yang paling menarik, yang konyolnya itu seperti apa Kang? Mungkin yang paling menarik dulu lah seperti itu. Kalau untuk yang perjalanan kita pas explore yang menarik itu, menurut saya ada di pas kita di suatu lokasi, tapi tiba-tiba si alat komunikasi, alat elektronik kita kayak apa? Jadi kayak nggak berfungsi gitu. Oh, itu menarik. Tapi setelah kita coba untuk emang kan kalau misalkan kita itu sebelum acara pasti berdoa bersama. Terus kalau misalkan ada orang praktisi setempat suka diundang dulu. Takutnya ada yang harus kita tawasulan gitu ya maksudnya. Jadi biar kitanya itu lebih enak untuk ngejalanin pas kita eksplornya gitu. Nah menariknya di sini tuh ya itu. Jadi hal-hal yang di luar daya nalar itu ternyata ada gitu pas momen tersebut gitu. Itu yang tadi kan sempat tidak ada sinyal hilang seperti itu. Emang ada kejadian seperti itu? Ada. Jadi karena mungkin berbenturan energi yang kenceng di lokasi tersebut, jadi si kamera yang biasanya kamera kita untuk record pas kita lagi explore kayak keganggu gitu, malah sampai nggak kebaca. Oh, gangguannya ada kamera kan? Ada sampai seperti itu. Tapi setelah kita coba untuk secara baik-baik gitu ya, maksudnya dengan hal-hal yang di luar daya nalar, jadi seakan-akan kayak kita itu sebenarnya cuman pengen silaturahmi gitu di tempat tersebut, pengen menyatakan bahwa hal gaib itu ada di tempat tersebut. Tapi ya karena mungkin awal mulanya yang kayak gitu kan biasanya suka kayak nggak ridho ikhlas gitu ya, kalau misalkan apalagi misalkan kayak tahu kita bakal ngobrak-ngabrik tempat tersebut gitu. Padahal kan kita nggak seperti itu. Karena kita ada mediator juga kan buat akses kita untuk mencari tahu informasi di tempat tersebut. Tapi setelah kita coba untuk secara baik-baik, terus kita berdoa secara benar-benar serius, kemudian bisa di-record lagi, bisa lancar lagi gitu. Di situ pada waktu itu betul, juga bisa di situ. Beberapa kali ya, ada mungkin 3 tempat kayaknya. 3 tempat pernah seperti itu. Oh, bukan sekali 2 kali? Iya. Makanya kita udah nggak terlalu kayak aneh banget nih kok kamera tiba-tiba nggak bisa record gitu. Tapi kan kita misalkan kamera ada 3 atau 2 ya. Tapi yang satu masih stay gitu maksudnya. Cuman yang satu keganggu. Jadi kita agak jeda dulu. Soalnya kan saya, Pak Eko dan Kang Baim kan biasanya satu kamera 1 orang tuh. Terus kalau misalkan kita lagi explore setelah opening kan masing-masing gitu, maksudnya ke titik-titik tersebut, ke titik-titik yang energinya kenceng, atau misalkan yang langsung kita ungkap di tempat tersebut, atau mungkin bisa langsung kita coba untuk ajak mediator langsung biar merasakan dan langsung diungkapkan oleh mediator. Ada seperti itu. Jadi kita emang segala sesuatunya dipersiapkan secara matang kalau untuk Lawang Geni seperti itu. Jadi gangguan nanti bukan hanya kepada batin atau gangguan gaib seperti itu, tapi ke alat-alat elektronik. Betul. Makanya saya pun pas awal-awal kenapa sampai seperti ini gitu. Jadi alat elektronik pun bisa sampai keganggu. Apalagi kita kan awal-awal mungkin masih barengan dengan live Facebook ya. Soalnya untuk viewers Sumedang kebanyakan pengen yang live-nya juga, pengen yang di YouTube-nya juga gitu maksudnya. Jadi pas kita live FB ada gangguan ada. Padahal sinyal di setiap handphone masing-masing bagus. Sebelumnya bagus ya. Pas prung lagi record, lagi pas kita explore di record
malah jadi ngeblank kayak gitu. Muncullah gangguan. Gitu, ada gangguan. Jadi menarik lah kalau menurut saya. Iya, menurut Gitu. saya juga sih menarik Kang ya. Ya, kok bisanya kan alat elektronik seperti itu. Betul. Nah Kang, yang paling ekstrim Kang selama Kang Hendra explore nih bersama Lawang Geni Kang, mungkin ada di mana ya? Gitu. Kalau menurut saya pribadi sih yang ekstrim di Cadas Pangeran ya, itu emang bener-bener kenceng banget energinya sampai guru kita juga turun kan, sampai dengan timnya turun ngebantu juga. Terus ada lagi di daerah Jati Gede kan terkenal lah ya, maksudnya itu bendungan emang bener-bener hal-hal yang kayak gitunya tuh udah bener-bener aheng bisa. aheng banget. Bisa. Iya. Terus ada lagi, tapi kalau misalkan ini sih bisa dibilang hanya kayak netralisir rumah. Cuman rumah tersebut kayak emang udah beberapa tahun nggak ditinggalin gitu. Tapi si tujuan kita tuh emang bener-bener kayak pengen tahu isinya tuh ada apa sih sebenarnya, sampai kosong banget gitu. Sampai bener-bener dikosongkan seperti itu. Nah itu yang di Jati Gede kan atau yang di rumah bisa diceritakan kan secara detailnya itu ketika explore itu seperti apa? Mulai dari auranya, energinya apa, atau misalkan ada tim yang diserang kan? Ya, kalau misalnya untuk di Jati Gede, jujur aja yang terserang emang bener-bener yang kena banget itu mediator kita. Sampai pas lagi setelah dimediumisasi, kemudian sampai dia nggak sadar, sampai beres pun acara nggak ikut closing, sampai dia bener-bener pingsan. Sampai baru di base camp kita sadarkan, alhamdulillah sadar. Kemudian kalau untuk energi sih yang namanya kenceng atau misalkan kayak dapet banyak ya, setiap tempat juga kita kan rasanya itu yang dipakai itu kita rasa. Dan kalau misalnya untuk pendeteksian udah pasti yang namanya hal-hal gaib di sini pun kita ada. Seperti itu. Di sini ada. Kang, selain Jati Gede kan tadi disebutkan ada rumah nih. Pernah membersihkan rumah. Iya. Nah ini seperti apa ceritanya Kang? Iya. Jadi rekomendasian dari warga ya, setiap kita mau datang pasti ada rekomendasian dulu dari warga. Terus kemudian perizinan setempat dipastiin aman dulu ya, RT RW sama warga setempat menyetujui kalau untuk tim Lawang Geni kita turun misalkan. Ya. Jadi momen waktu itu emang kita garis besar cleansing rumah ya, rumah, cuman bisa dibilang ya mungkin rumah angker kayaknya. Rumah angker. Kayaknya gitu. Terus di suatu momen emang titik-titik energi asalnya itu kenceng-kenceng. Jadi kayak si kamar biasa, cuman kayak nggak kerawat gitu. Ada satu kamar yang benar-benar kayak kita tuh ngerasa, oh ini kayaknya bisa ngungkap nih. Misalkan kalau misalkan lewat mediator, seperti itu. Yang untuk titik kamar. Kemudian kalau untuk yang di kamar mandi, kalau nggak salah viewer kita. Jadi viewer ada yang penasaran, tiba-tiba karena mungkin dia kepekaannya udah kenceng masuk. Nah yang kedua, yang ketiga kita jadi kan momen maksudnya itu momen menarik, momen lagi pas aheng-ahengnya gitu. Jadi si kameramen kita itu emang kepekaannya juga emang udah kerasa gitu ya, mungkin benturan energi pas dia lagi record atau misalkan pas dia lagi mencoba ambil gambar, ternyata pas area ke belakang ada sosok seperti itu. Jadi sosoknya sosok harimau. Mungkin bisa dibilang penjaga si tempat tersebut, tapi tetap yang namanya seperti itu kan kayak gimana gitu kesannya itu ya. Jadi meskipun kita normal, kita di tempat tinggali gitu si tempat tersebut, ya pasti ketakutan lah. Kalau misalnya apalagi sewaktu-waktu si sosok tersebut ngeliatin ke orang yang udah pernah masuk ke rumah tersebut. Nah kan yang jadi pertanyaan kan, kenapa sih rumah tersebut itu sampai di cleansing atau dibersihkan Kang? Apakah ada gangguan-gangguan atau bahkan sampai ada korban? Ya mungkin sih ini hanya sambung cerita dari orang yang merekomendasikan. Jadi ternyata si rumah tersebut pernah beberapa kali orang yang berkeluarga di tempat tinggali gitu ya, disinggahi, kemudian seperti kayak buka usaha naik banget, tapi tiba-tiba terkendala dengan sakit, tapi sakitnya di luar daya nalar kayak gitu. Tiba-tiba setelah kita coba untuk mengungkapnya lewat mediator, ternyata ada hal-hal yang ganjil gitu. Ternyata beberapa keluarga ada yang tiba-tiba kayak gitu, maksudnya meninggal. Tapi
saya yakin karena kita niatnya baik ya, ngebantu, insya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun rumah tersebut bisa dibilang ya udah nggak terlalu aheng. Oh, nggak terlalu Gitu. aheng, sudah netral ya. Iya. Oke, oke. Kang, dari tadi kita yang ekstrim nih, Kang. Nah, adakah cerita yang konyol kan, yang lucu gitu? Explore tapi lucu gitu, Iya. Kang. Sebenarnya banyak juga ya, Banyak juga karena yang kita lucu ada ya? yang ekstrim, ada yang ekstrim, ada yang serius banget ada, kemudian konyolnya. Nah, untuk yang cerita konyol sebenarnya beberapa ya. Cuman saya ambil aja contoh. Jadi di suatu tempat eh, terdengar kabarnya itu oleh warga sering ada penampakan poci. Poci. Nah, seperti itu. Poci. Jadi si poci ini tuh malam-malam tertentu aja. Jadi seperti kayak orang yang mau lewat, tapi jam-jam tertentu ya. Maksudnya jam-jam yang benar-benar kayak orang tuh waktunya istirahat, bukannya kelayapan. Apalagi misalkan bawa motor nggak safety ya. Apalagi ya sambil kayak ngelamun atau misalkan kurang persiapan. Nah, tiba-tiba si sosok tersebut kayak muncul aja gitu aja. Jadi beberapa kali ada beberapa orang juga sih yang ngelihat ternyata di tempat tersebut ternyata poci lagi gitu. Nah, terus ada rekomendasian tetap ya, kita melalui rekomendasi. Kita datang mencoba untuk merasakan energi astralnya. Ternyata emang bener ada titik energi kayak ketarik gitu. Jadi posisinya itu kayak bukan jurang ya. Jadi kayak apa? Di pinggir gunung. Jadi kan posisinya kayak miring kayak gitu. Terus kan yang namanya di gunung itu kan si tanahnya tanah merah ya, licin banget. Nah, kita posisi saya Kang Baim, Pak Eko, kemudian kameramen, lighting, dan si warga yang pernah ngelihat. Nah, jadi pas kita lagi mencoba energi ngedeteksi energi di tempat tersebut, tiba-tiba si bapak tersebut nunjuk itu sosoknya itu katanya. Pas kita lihat kan yang namanya kayak gitu fata morgana ya. Jadi di sini ada, di sini di ujung mata kita kayak ngelihat ada. Pas kita yang dituju sama si bapak, ya kita otomatis dong terburu-buru gitu ngejar, pengen tahu, soalnya kameramen pengen emang benar-benar dapet momen dan mudah-mudahan ada jackpot gitu, kena gambarnya gitu. Jadi kita yang namanya tempat kayak gitu, apalagi kita kan beberapa orang, jadi kayak gimana sih, saling tolong menolong, pengen naik gitu. Tiba-tiba setelah kita pas udah naik nih ngelihat, tapi pas kita datengin kan emang yang kayak gitu mah kalau udah mau ketangkep pasti loncat kemana. Nah, ternyata pas kita ada di sini, ternyata dia ada di sini, balik lagi ke sini, kemudian turun lagi beberapa kali ya. Jadi si sosoknya tuh kayak cet kayak gitu, kayak oh di sana. Tapi kita menyadari si tempatnya itu emang curam banget. Nah, pas udahlah, yang namanya yang kayak gitu emang mau dikejar pun pasti emang ada, cuman kalau dikejar pun percuma gitu. Sampai ini konyolnya tuh, maaf ya pemirsa, maaf ya teman-teman. Jadi posisinya kan Pak Exo si celana itu kayak emang dasar ya, karena kita terburu-buru gitu, sambil roroesan lah ibaratnya. Roroesan ini udah pada kotor-kotor, udah pada tanah merah semua. Kemudian karena kita ada satu temen nolong Pak Eko, mungkin karena dia juga kan, jadi rasanya tuh gemper gimana sih, jadi kayak rusuh, panik gitu ya, Pak ribu Pak Eko ini tangannya ini celana dalamnya kenarik. Tapi alhamdulillah Pak Eko maksudnya nggak terlalu kayak kesakitan banget, yang penting keangkat aja dia gitu. Jadi itu konyol banget, tapi emang scary-nya dapat gitu tempat tersebut. Gitu. Kalau ada rekamannya nanti diminta. Mudah-mudahan masih ada ya. Tapi kita izin dulu Pak Eko nya. Iya. Paling tidak ilustrasinya kan ketika Pak Eko tidur ya. Iya, bisa. Oke, ini kan itu momen konyol banget. Gini kan, ketika ekspor kesana kemari, bla 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 dan lain sebagainya kan, apakah ada kan makhluk atau sosok penasaran kan yang datangin sempurnakan kan, yang seperti itu? Untuk setiap momen tersebut kita alhamdulillah ya, yang namanya pokoknya saya meyakini hal-hal yang seperti kayak arwah penasaran gitu ya. Jadi udah beberapa kali sosok, kebanyakan sih yang kecelakaan, yang ternyata sesuatu hal karena ulahnya. Jadi
ya karena kita rasanya udah dapet, maksudnya tuh emang bener-bener feel-nya tuh dapet, ini sosok kayaknya harus dibantu nih, kita bantu. Itu bisa dibilang puluhan mungkin udah lebih kayaknya. Kita bantu Pak Eko, Kang Baim juga. Malah kita lagi mengenangani si mediator kita ya, lagi ngungkap sesuatu hal yang benar-benar menyangkut si tempat tersebut, lagi diungkap nih sama mediator, tiba-tiba masuk ke warga setempat, kita bantu. Ternyata tujuannya seperti itu. Jadi dia minta disempurnakan. Jadi kejeda nih, ibaratnya kejeda dulu. Tapi alhamdulillahnya tuh si mediator bisa menyesuaikan. Jadi kan energi kalau misalkan emang kenceng, bawaannya tuh amarah. Sampai-sampai ibaratnya yang backup mediator pun terpental kayak gitu kalau misalkan energinya kenceng. Tapi kalau misalnya energinya masih bisa ketungkup, masih bisa kita untuk mencoba untuk kayak ditangani gitulah. Jadi mediator pun bisa dilepas. Berarti gitu. banyak kan ya di jalan yang arwah penasaran itu? Banyak sih. Oke, Cuman gimana ya? Yang namanya seperti itu, kita kan takutnya hal-hal yang berkaitannya dengan keluarga yang seperti itu. Cuman saya merasakan emang di sini tuh energinya kesedihan gitu. Di studio gitu. Kalau untuk studio ini sih ya pasti pada tahu lah. Mungkin ya karena mungkin udah berapa lama di sini ngerasain hal-hal yang seperti itunya. Nah, bisa nggak Kang punten mainnya kita ini spesial nih, baru pertama kali ini ada mediumisasi di Waduh. Party B ini. Bisa nggak Kang kita coba menghadirkan arwah penasaran seperti itu Kang? Ini saya coba dulu ya, maksudnya coba dulu dia mau mencoba untuk datang dan kayak mengungkapkan sesuatu hal yang berkaitan dengan si arwah tersebut ya. Tapi saya yakin, cuman ini karena mungkin jaraknya agak jauh. Saya dapat feel-nya itu, tapi disebutin nggak ini tempatnya? Dari arah mana aja gitu, arahnya aja kan? Arahnya mungkin bisa dibilang tempat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil qaim. Bisa kita sudah berhasil ya memasukkan salah satu sosok mungkin yang di luaran sana. Sekarang kita akan coba tanya-tanya. Assalamualaikum, punten sareng saha gitu. Sareng saha. Istri pamaget ini? Aku masih kecil. Masih kecil. Anak kecil. Kenapa Papa mama di mana? Papa mama di mana? Ini kenapa dulunya kenapa? Aku ditinggal. Ditinggal oleh papa mama. Terus sekarang ini di mana ini? Tinggalnya di mana sekarang? Aku nggak tahu, galau. Galau. Tempatnya gelap. Oh, tempatnya gelap, kirain galau ya. Aku Tempatnya gelap. takut. Di sana suka diganggu sama yang lainnya. Kenapa takut suka diganggu sama yang lainnya? Banyak ular. Banyak ular. Punten sudah lama ini meninggalnya. Aku nggak tahu. Oke.
Tolongin Om. Oh jangan betah. Oke, siap. Nanti akan coba ditolongin ya di sana ya. Oke, sekarang bisa pulang lagi ke sana. Bisa pulang lagi. Pulang lagi ya. Sok. Sok pulang lagi. Serem ya, pemirsa Par TV. Tadi kita kedatangan sosok anak kecil, katanya ditinggal oleh orang tuanya di tempat yang gelap dan banyak ular ya. Oke, Kang Hendra belum ciuman ya? Kang? Aduh, ini ruas ya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Orangnya sedih Kang ya, sedih. Katanya ditinggal oleh orang tuanya seperti itu. Gimana? Katanya ditinggal oleh orang tuanya gitu. Aduh, saya ini. Jadi saya tuh kayak ngerasain ada sosok anak kecil lagi kayak bertamasya sama neneknya, sama kakaknya, sama ponakannya. Ayah sama mamahnya tuh kayak lagi sibuk buat pesan makanan seperti itu. Nah tiba-tiba, tapi ini waktunya itu kayak pas mau waktu tutup si tempat kayak gitu. Karena terburu-buru, jadi kayak apalagi mungkin karena lapar, jadi si keluarga kayak asik gitu, kayak asik nggak memperdulikan si anak tersebut. Tapi anehnya itu yang saya rasa, jadi mungkin kejadiannya di tempat tersebut, tapi emang karena mungkin hal-hal di luar daya nalar di tempat tersebut kencang, dan mungkin walau alam gitu ya, tempat berkaitan dengan hal-hal perjanjian seperti itulah, saya nggak tahu. Jadi si anak tersebut tuh kayak tiba-tiba ngilang aja di tempat tersebut gitu. Allahu Akbar. Tapi setelah mungkin karena dia meninggalnya nggak wajar, ya mungkin arwahnya masih bisa dibilang masih bergentayangan, masih ingin meminta untuk doa-doa dari orang-orang tercintainya. Dan beberapa bulan kemudian si orang tua tersebut kayak udah ridho, ikhlas mungkin, dan udah kayak lagi, jadi pas posisi waktu itu tuh kayak si istrinya itu lagi kayak ngandung lagi, makanya dia kayak ya mungkin ikhlas ya, mungkin ikhlas, dan sekarang udah keganti jadi udah punya anak lagi, dan ya mudah-mudahan lebih bahagia gitu. Cuman karena kelalaian orang tua, mungkin kelalaian juga pihak keluarga, jadi kurang peduli tadinya. Tapi kasihan sih ya, emang sosoknya itu kasihan banget. Cuman nggak kayak apa? Kayak luka-luka, nggak kayak gitu. Cuman apa sih? Biasnya nona tuh bahasa Indonesia tuh bias ya apa? Apa ya, bias kan? Gitu pokoknya intinya si sosoknya tuh kayak gitulah, kayak kedinginan banget gitu, menggigil. Seperti itu teman-teman. Oke, sahabat di rumah, sahabat Aheng, itu medialisasi kita kali ini ya. Ternyata banyak yang yang masih bergandengan seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka menemukan jalannya ya, kan? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Kang, untuk pemirsa Aheng di rumah nih Kang, mungkin ada pesan-pesan Kang selain like, komen, dan subscribe tentunya channel Lawang Geni Kang. Iya. Seperti apa Kang? Jadi kalau untuk pesan dan kesan dari saya, maksudnya tuh
biar lebih enjoy dan lebih memahami cerita-cerita setiap uploadan dari tim kita ya, tim Lawang Geni. Saya sarankan untuk menonton itu dari awal sampai akhir, jadi nggak akan ada salah kaprah gitu. Takutnya pertengahan tiba-tiba kayak di skip atau misalkan dilewat, nanti si sosok lagi mediator lagi nyerita ternyata di skip, kan nggak nyambung gitu. Dan mungkin lebih ini lagi ya, minta tolonglah jangan di skip iklannya. Itu yang paling penting masih sebenarnya. Gitu. Dan pastinya subscribe, like, share, and comment. Ini kan sedikit diulas boleh nggak Kang? Misalkan kan tadi nggak boleh di skip nih. Apakah nanti ada miskomunikasi? Misalkan nanti jadi uring-uringan misalkan nonton deh. Wah, gini kopi ya. Jadi pernah yang namanya salah informasi. Jadi si orang tersebut tuh taunya dari orang yang nonton misalkan, tapi nontonnya nggak beres. Ternyata kayak itu tuh kayaknya tempat kamu deh, coba deh diiniin gitu. Padahal kan jadi kayak komennya tuh komen kayak di tempat orang juga gitu, asa teu mungkin orang nunggu ngajalanan seberapa tahun asa aman-aman wae. Nah, jadi ada hal kayak mungkin karena dia nggak dateng, mungkin karena dia di luar kota, kan bisa jadi. Jadi saya rasa kalau misalkan untuk warga Sumedang, apalagi yang udah tahu tim The Explorer Lawang Geni Sumedang, udah pada tahu lah. Jadi kita emang tata titinya itu dijaga. Kalau untuk tim kita dari perihal perizinan, perihal seperti menetralisir tempat, kemudian penanganan pasien di tempat. Kita kan waktu pas lagi istirahat juga, alhamdulillah kita suka kayak ya memanfaatkan waktu untuk menetralisir dan membantu warga yang terkendala pas momen tersebut gitu. Kalau ada sobat Aheng yang ingin tempatnya dieksplor atau rumahnya dieksplor, bisa Kang ya? Pasti harus bisa itu dong. Caranya lewat DM, inbox atau WA ya? DM IG bisa, terus inbox Lawang Geni ke Facebooknya bisa, atau misalkan ke akun masing-masing dari tim The Explorer Lawang Geni bisa. Barangkali ada yang suka kehilangan uang Kang ya? Itu ada momen tuh, aduh, tapi kayaknya next part deh. Next part soalnya ini udah. Oke, berarti harus diundang lagi Lawang Geni. Insya Allah siap. Ya. Oke, pemirsa Par TV, sobat Aheng di rumah, itu tadi pembicaraan saya dengan Kang Hendra dari Lawang Geni. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Allah. Kang, sampurasun Kang ya. Kapunten pilih ayah. Sami-sami. Sami-sami, Pak. Saya jadi shock itu, jadi bingung gitu. Sia nih kumaha nyager kena gitu. Saya enggak tahu cara nyager kena kumaha. Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi sih bisa kayak menyeimbangkan gitu ya. Oke, hanya itu yang dapat kita sampaikan ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.